Bulan madu seharusnya menjadi sebuah momen dalam hidup yang tersimpan seluruhnya sampai akhir hayat. Apa jadinya jika bulan madu berputar haluan dan malah menjadi sebuah mimpi buruk yang tidak terlupakan? Aku ingat waktu itu tanggal 29 Oktober 2014, tepatnya di hari Rabu, langit masih sangat cerah sekitar pukul 1 siang dan kami sudah check-in di salah satu villa yang berlokasi di Ubud yang kami sewa untuk bulan madu kami. Saat tiba, saya sangat terkesima akan keindahan villa itu dari luar. Dan lebih mengejutkannya lagi, manakala bagian dalam villa itu jauh lebih mempesona. Bahagianya hatiku tidak terbendung, sehingga aku memeluk suamiku seakan tidak ada orang lain yang membantu proses check-in kami. Saya diberitahu kalau villa ini sangat private, bahkan security pun tidak akan tinggal di villa. Saya juga diberitahu untuk menelepon Pak Putu sebagai pengurus villa apabila kami membutuhkan sesuatu. Saya berterima kasih, Pak Putu pun pergi meninggalkan kami. Langit biru dengan terik matahari berubah menjadi oranye. Cantik. Kami memutuskan untuk berenang dan bermesraan berdua tanpa busana. Karena villa ini private, kami mencoba untuk mengeksplor hal yang tidak bisa kami lakukan saat berada di rumah atau saat nanti kami kembali ke rumah. Waktu itu kami berdua tertawa terbahak-bahak sambil saling mengelitiki. Dalam benakku, kehidupan kami berdua sangat sempurna waktu itu. Kemesraan dan kasih sayang sangat-sangat terasa. Hingga tiba-tiba saja semua menjadi hening. Tidak ada tanda-tanda. Dengan sangat cepat kami berdua terdiam. Saat itulah saya mendengar suara langkah kaki menginjak rerumputan dan tawa seorang wanita yang melekik dan bikin kuping jadi ngilu. Saya menatap suami saya dan dia pun demikian. Kami berdua mendengar hal yang sama. Wajah saya sudah menguning tatkala saya udah nggak bisa lagi membendung rasa takut yang saya alami. Berbeda dengan suami saya yang berpikir dengan logika, mengatakan, itu hanya orang lokal yang mencari kayu bakar atau makanan sapi. Mendengar penjelasan suami, saya bisa tenang kembali. Walaupun atmosfer sudah berubah. Kami keluar dari kolam dan mandi berdua di kamar mandi yang memang terbuka, tidak ada dinding penutup ataupun atap. Tempat ini sangat, bisa dibilang back to nature sekali, yang mungkin memang dicari oleh para bule yang berlibur ke Bali. Yang membuat saya tidak nyaman, saat mandi, kami bisa melihat pemandangan hutan belantara yang sangat lebat dan remang-remang karena dibantu cahaya dari tempat kami mandi. Di sudut ruangan ada segerombolan bambu kuning yang mungkin berperan sebagai pemisah dan penghalang agar tidak ada orang yang bisa masuk dari sisi barat villa. Selesai mandi, kami berdua merasa lapar dan pergi ke ruang makan. Dapur memang terlihat bersih dan terbuka walaupun gelap karena lampu yang digunakan berwatt kecil. Villa ini aneh. Suasana saat siang itu megah sekali dan mempesona. Namun kenapa bisa berubah 180 derajat menjadi muram, suram, dan mencekam saat gelap menghampiri? Saya memasak makan malam dengan bahan makanan yang sudah disediakan di dalam kulkas sesuai dengan permintaan kami sebelumnya. Setelah makan, suami saya menikmati waktunya merokok sambil menatap layar laptop yang dia bawa. Sedangkan saya yang udah nggak tahu mau ngapain selain nyuci piring karena
malu kalau villa terlihat kotor saat Pak Putu balik ke villa besok paginya. Saat saya duduk sendiri sambil menikmati pemandangan hutan di gazebo dekat kolam, saya bisa mendengar suara sayup-sayup ada wanita menangis. Kala itu juga bulu kuduk saya langsung merinding dan saya takut banget untuk bergerak. Saya mencoba menoleh ke arah suami saya dan di sana saya melihat ada wanita lain sedang berdiri di belakang suami saya dengan lengannya melingkar di bahunya. Setengah enggak percaya, saya mencoba untuk berteriak memperingatkan suami saya. Tapi tidak ada suara yang keluar. Saya tidak bisa bergerak, hanya menatap dalam rasa takut dan khawatir. Saat itu saya melihat suami saya balas memegang tangan wanita yang tidak saya kenal. Air mata saya jatuh. Tidak tahu perasaan apa yang melanda. Takutkah? Atau cemburukah? Dengan segala kegalauan di hati, mendadak saya seperti disiram air dingin. Saya tidak bisa bernafas dan hidung saya sakit seperti bernafas dalam air. Ternyata waktu itu saya jatuh dan tenggelam dalam kolam renang. Saat membuka mata, saya melihat suami saya menunduk dengan tangan tertutup seperti sedang berdoa. Di situ saya melihat sekeliling dan sadar bahwa saya ada di sebuah rumah sakit. Setelah bangun, suami saya menceritakan apa yang terjadi. Dia bilang, saya kehilangan keseimbangan saat berjalan menuju ruang tengah dari gazebo. Walaupun bukan itu yang saya alami, tapi saya tidak mau menceritakan yang sebenarnya terjadi. Saya takut hal ini bisa merusak momen yang seharusnya dapat kami kenang sebagai momen bahagia selamanya. Sekarang adalah tahun 2020. Saya dan suami saya telah bercerai. Pernikahan kami hanya seumur jagung karena suami saya bukan lelaki yang setia. Dia selingkuh dengan rekan kerjanya. Dan sekarang saya ingat dengan kejadian saat bulan madu kami di Ubud. Mungkinkah itu sebuah petanda atau peringatan? Istri saya dan saya bukanlah berasal dari keluarga yang berada. Saya bekerja di sebuah pabrik dengan gaji yang pas-pasan, yang memang hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari dengan sedikit uang lebih untuk ditabung. Sedangkan istri saya hanya seorang penjaga toko butik pinggir jalan di Tangerang. Saat kami menikah, kami memutuskan untuk tidak menghabiskan uang hanya demi memuaskan ego berpesta semalam, melainkan menggunakan uang pernikahan untuk berbulan madu di tempat yang indah dan berkesan. Walaupun begitu, kami tetap tidak bisa berfoya-foya dan masih terikat budget dalam memilih tempat untuk berbulan madu. Saya mencoba untuk merencanakan bulan madu di tempat yang cerah, di mana matahari berlimpah. Pantai terdengar seperti tempat yang sesuai. Setelah berdiskusi dengan istri, kami pun memutuskan untuk berbulan madu ke pantai Pasir Putih, Pulau Pecang di ujung kulon. Kebetulan kami mendapatkan harga yang terjangkau untuk kamar hotel. Dan tempat itu bisa dijangkau dengan sepeda motor. Bahagia rasanya bisa menikmati waktu berdua dengan sang istri seperti pasutri baru pada umumnya. Di perjalanan, kami sempat melihat beberapa orang kecelakaan. Bahkan ada satu yang terbujur kaku sudah ditutupin koran. Melihat itu, saya menyuruh istri saya untuk menutup mata. Saat tiba di tujuan, hari sudah menjelang sore. Langit berawan menandakan mau hujan, membuat plan kami untuk menikmati matahari gagal. Mencari lokasi penginapan cukup sulit karena hanya bermodalkan ancar-ancar dari siapapun yang mengangkat telepon. Semakin jauh, sinyal handphone semakin menghilang. Hari pun gelap, awan semakin tebal. Akhirnya kami sampai di sebuah gubuk dengan atap rumbia.
Di sana kami disambut dan langsung diantarkan ke kamar kami yang ternyata di luar ekspektasi kami. Kami tidak dimintai konfirmasi booking apapun. Dengan kondisi kami yang sudah sangat capek dan kamar yang megah langsung menghadap laut, walaupun kelam karena mendung, kami pun enggak lagi menghiraukan hal-hal lain. Saya dan istri akhirnya bisa memulai bulan madu. Setelah mandi dan cukup beristirahat, kami berdua memutuskan untuk makan karena lapar. Kami turun menuju front office. Saat itu kami baru menyadari kalau tempat ini aneh. Dalam kamar sangat megah, namun luarnya kenapa kumuh sebanget gitu. Kami menanyakan apakah ada restoran dekat sini kepada seorang wanita muda yang kami asumsikan sebagai front office-nya. Wanita itu mengantarkan kami menuju gubuk lain yang ternyata sebuah restoran dengan meja menempel di dinding dan pemandangan langsung ke laut. Kami belum sempat diperlihatkan menu makanan dan tiba-tiba mereka menghujani meja kami dengan beragam makanan seperti ikan bakar, kepiting, kerang, dan sayuran hijau. Melihat itu, kami berdua kaget dan mencoba untuk menghentikan mereka karena kami khawatir tidak akan mampu untuk membayar. Tiba-tiba saja kami dikejutkan oleh seorang laki-laki tua yang muncul entah dari mana, mengatakan kalau ini semua gratis karena mengetahui kami berdua baru saja menikah. Mendengar itu, saya sempat sungkan. Namun istri saya meyakinkan saya untuk tidak menolak niat baik orang lain. Kami pun berterima kasih dan mulai menyantap hidangan yang tersedia. Kami berusaha sebisa mungkin untuk tidak menyisahkan makanan di piring karena takut menyinggung, sehingga membuat kami berdua merasa begah dan sulit untuk bergerak. Setelah kembali ke dalam kamar, kami merasa sangat bersyukur atas rezeki yang baru saja kami terima, dan karenanya kami memutuskan untuk memberikan sisa uang yang ada setelah bulan madu kami untuk mengajak orang tua kami makan nanti saat kembali pulang. Semakin malam, kamar terasa semakin dingin. Kami berdua berpelukan dalam selimut dengan ditemani lampu Petromax. Saya dan istri larut dalam suasana mesra sampai sekitar tengah malam. Kami berdua mendengar suara orang berbondong-bondong menghentakkan kaki dari luar. Karena penasaran, kami berdua keluar, dan di sana ada 3 orang berdiri menyaksikan. Wanita di front desk, bapak tua yang menawarkan makanan gratis, dan seorang pria muda yang kita belum pernah ketemu. Melihat kami, bapak tua itu seakan kaget dan menyuruh kami untuk langsung ke kamar dan jangan keluar hingga pagi tiba. Saya merasa tangan bapak itu mendorong pundak saya untuk membuat saya segera pergi kembali ke kamar. Sensasi dingin dan tekanan kuat sangat membuat saya tidak nyaman, sehingga saya segera mengikuti mendorong istri saya untuk segera naik ke kamar. Kami berdua sempat berbincang mengenai apa yang baru saja terjadi dan kami saksikan. Memang belum sempat kami melihat apa yang sebenarnya ada di luar sana karena kami sudah keburu diusir. Tapi istri saya sekali lagi meyakinkan saya untuk tidak ikut campur dan fokus pada bulan madu kami saja. Sambil ngobrol membicarakan masa depan, kami berdua turut terlelap dalam tidur. Pagi harinya, kami terbangun karena hembusan angin dan terpaan cahaya matahari. Kaget bukan main saat saya menemukan diri saya dan istri saya terbaring di semak belukar. Segera saya membangunkan istri dan dia pun berteriak sejadi-jadinya. Panik saat mengetahui dirinya tertidur beralaskan semak, daun, dan ranting. Mencoba menenangkan, saya berdiri dan mencari motor. Semua barang kami masih ada, tidak ada yang hilang. Kami seakan linglung, benar-benar nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Pada akhirnya, kami berdua memutuskan untuk pulang ke rumah dan mencoba melupakan kejadian mengerikan itu. Tiba di rumah, istri saya mengecek handphone dan menemukan banyak sekali miss call dan SMS yang menyatakan bookingan dibatalkan karena no show.